Bang Aristo, Ya, pinjam 100 dong. nggak bahaya Pak. Aturan dibisikin di kupingnya itu Bang Resto. Iya. Waktu ketemu Pinjam 100 dong. Gitu. Itu FYP loh, pinjam 100 itu. Kalau kayak gini suara aku masuk nggak? Oh, cakep. Oh, masuk. Bagus. Masuk. Ya. Masuk gak? Flamengo masuk. Oke. Flamengo Kristen apa Muslim? Assalamualaikum Bang. Eh, Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mbak Natali, Assalamualaikum mau menyampaikan apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malayubi. Sob, topimu miring, Sob. Topimu miring. Tapi miring. Bang Nandar, Bang Mutu, Bang Aristo, Mbak Natali, saya Ya. aja ya. Oke. Oke, saya nyimak aja Bang Nandar ya. Ya. Oke, terima Silakan Mbak kasih. Natali khotbah. Bang Alayubi, Khotbah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Cepat sembuh Sehat ya. selalu. Ya. Ya, emang Mbak Ardiansa sakit apa? Amin, amin, amin. Sakit apa, Bu? Sakit dia. Ditolak. Nanti aja saya WA aja ya. Oke. Baik, Ditolak baik, di tanah baik. dia. Oh, ditolak mikana. Wah, nggak ada. Nggak ada Oten ya? Adanya mantan Oten semua ya di sini ya. Silakan Mbak Natali. Banyak yang nanya nih, Mbak Natali dulu mualaf itu gimana perjalanan rohaninya? Aduh. Perjalanan rohaninya panjang kali lebar, singkatnya ya berhenti Ya. jadi orang botol lah. Karena kalau syarat berhenti menyembah manusia itu cuma satu, berhenti botol, itu aja. Suaranya kecil ya. Mbak Natali alatnya sama kayak aku. Kecil lagi ya. Iya itu. Ah. Iya itunya apa mikrofonnya sama kayak aku. Bagus Masa? cuma ini. Iya, ya udah. Jadi syaratnya sih untuk ini ya, berhenti menyembah manusia itu cuma satu, syaratnya tuh jangan botol, itu aja. Tapi kalau untuk untuk masuk Islam itu syaratnya mahal, karena hidayah itu mahal, cuma milik Allah, gitu aja. Masya Allah. Soalnya kalau perjalanannya nanti sampai besok-besok nggak selesai nanti ceritanya. Jangan botol ya. Iya, intinya jangan botol, itu aja. Untuk syarat berhenti menyembah manusia itu cuma satu, jangan botol, itu aja. Pokoknya jangan nanya saya deh. Kenapa? Kenapa jangan ditanya, Bang? Saya takut. Takut. Boleh. Nggak ada Oten ya di sini ya. Noise Lenus dari mana ya? Noise-nya deh, noise-nya. Roni, naik lagi Ron. Noise. Nah benar kan si Roni noise-nya. Udah kalau gitu Nah, Budarni ditanya. naik aja Budarni. Ini ada Budarni nih. Bagus nih. Budarni naik. Mana Budarni nih? Mana Bu Darni? Nah itu dikeramasin dulu tuh Buddha. Masih ada hotel mau naik ini. Ya formasinya kayak gini gimana mau naik? Nih Budarni aja nih. Naik. Weh Budarni. Halo Bu Darni. Halo, aku sebenarnya melihat kalian sedikit pun nggak takut, cuman dagang ibu, Apa? dagang. Kadang dipanggil-panggil bising, dagang. Oh iya. Pak aku sedikit pun nggak 1000 kalian di situ, Waduh. bisa kuhadapi kalian dengan tangan kosong. Nah itu. 1000 tapi nggak muat Bu Darni. Sampai aja. Contohnya, jadi heran aku kalau Kristen-Kristen yang lain nggak mau naik, itu berarti nggak belajar.
Iya betul. Kalau sudah belajar, aku pun sebenarnya enggaknya pinter banget. Aku kan enggak apologet. Tapi aku kalau untuk penginjilan ini, aku semangat gitu loh. Paling yang bisa ku jawab ya ku jawab. Oh, Ya udah kalau gitu saya tanya boleh. boleh. Tunggu ya, aku ambil bukuku ya, buku. Ya, Bentar. ya, ya. Oke. Udah. Mantap, Ibu Dar. Sudah. Bu Darni mau Tapi- ngambil buku kehidupan kayaknya Bu Darni. Nanti kalau aku dipanggil jangan marah ya. Kayak Ece Ya. kalau ada nanti manggil. Tapi ini lagi kosong yang nggak ada pasien. Oke, udah. Nggak apa-apa, Ibu Dar. Iya, maklumlah cari mamam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Oke, Wabarakatuh. main, lanjutkan. Oke. Yesus disalib. Yesus disalib jam berapa? Yesus disalib sekitar jam-jam 12 gitulah, sekitar kurang lebih. Dia diturunkan jam 3 sore. Besarin layarnya Bu Darni aja Mas Nandar, besarin layarnya Bu Darni. Gak usah lah, kayak gitu aja lah. Natalia lah cantik. Ibu kan udah jelek. Enggak ada lah, Bu Darni tuh cantik lah, Masya Allah. Biarlah kamu di situ cuci mata anak-anak muda yang di sini. Iya kan? Lanjut. Oke. Oh berarti Markus salah. Jam 9 disalib. Ah. Udah? Ya udah. Ya, apalagi itu aja. Iya berarti Markus salah. Kan belum disalib. Ini noise musik dari mana ya? Bisa tolong dikondisikan dulu nggak noise musiknya ini? Musik ada di sana di depan musik Aduh, anakku. Jangan Bu Oh, Darni masuk bentar ya. tutup Bu Darni. Oh, udah aku tutup. Aku udah di kamar ini. Masih kedengaran? Kedengeran gede banget musiknya. Ah, masa? Oh, itu musuh Iya, kecil. aduh. Bentar ya. Oh, iya. Monetisasi terganggu di YouTube. Lagu-lagu. Lama mau penginjilan. Suaranya Pak Gedengan. Itu. Kecilkan itu sedikit. Itu. Nah, gitu dia. Prabowo Gibran. Baswedan. Oke, maklumlah anak muda. Oke. Suara sampai noise ya. Agak bersisik. Disalib di Darmi. Oh, Bang Aristo suaranya tenggelam, Bang Aristo kayak di dalam gayung. iya ini ada suara gitu. Ah, apa itu? Ah, Bersisik oh, ya. dah. Iya. Baru diam. Ya. Berarti jam 9 belum disalib. Markus salah. Nah, yang jelas Yesus disalib, ya kan? Itu aja. Kalaupun ada penulisan nanti di sana jam 9, di sana jam 10, tetapi tetap tujuannya satu, ada penyalipan. Waduh. Kayak gimana ceritanya beda-beda kok percaya? Ya, nggak apa-apa. Sekarang tujuannya yang paling utama tujuannya dan kesimpulan dan isi sejarah itu yang lebih kita pelajari. Namanya juga manusia, ada salah silapnya menentukan mana tahu jam 9 lewat 20 menit, jam 9 lewat 5 menit, gitu. Sumbernya kan ini Bu Darni, bukannya yang menulis firman Tuhan, yang menulis Bible itu bukannya diilhami Roh Kudus ya? Kan sumbernya sama Iya. kan dari Tuhan kan? Iya. Kan nggak mungkin salah. Masa Roh Kudusnya pelin-pelan pikun gitu? Ya, itu terserah kalian. Kalau mau kalian bilang pelin-pelan, itulah Saya iman kami tanya, Kristen. Saya tanya, Ah. kok bisa beda gitu loh? Karena kalau dari Tuhan itu kan nggak mungkin salah. Tuhan itu nggak mungkin pikun. Tuhan itu nggak mungkin lupa kan gitu. Iya. Dan kami juga tahu Roh Kudus itu kan diimani orang Kristen bagian juga dari ketuhanan ya kan, Bapak Putra Roh Ya. Kudus kan. Iya. Makanya sebagai penulis-penulis Bible yang diilhami Roh Kudus, semestinya dengan sumbernya sama, satu dari Roh Kudus dari Tuhan, nggak mungkin salah. Tapi kok ada kekeliruan, ada perbedaan. Benar semua sekarang- nggak mungkin karena dua-duanya itu berbeda. Kemungkinan Iya. salah satu benar atau dua-duanya salah.
Sekarang gini, ini kan kitab suci kami Kristen. Nah, kalian juga di Al-Quran itu nggak mungkin semua itu benar, nggak mungkin itu nggak pernah ada hilang, nggak pernah. Tunggu dulu, tunggu. Aku masih ngomong, jangan kau jawab. Aku sama Sinander nggak pernah kayak gini. Iya. Aku tadi kau ngomong diam aku, sekarang aku ngomong. Jangan dua-dua, aku nggak suka ribut. Ribut. Saya diam, saya mute. Udah aku ya. Nah, kami ini kitab suci kami. Ini kami rasa sudah sebagai penunjuk keselamatan bagi umat Kristen. Nah, jadi kalau ada pun itu kesalahan sedikit, kami nggak persoalkan karena tujuannya yang lebih utama. Jadi jelas tadi sudah dikatakan, kalaupun ada di sana mengatakan jam 9 lewat segini, jam 10 lewat dikit. Nah, yang jelas Yesus tetap disalibkan dan diturunkan dia jam 3 sore. Itulah dari kami umat Kristen. Mau kalian menyangganya, mau ribuan kata pun kalian mau menghujat orang para penulis ini, nggak apa-apa. Itu kan dosa tanggung sendiri. Ya, itu dari saya. Oke, aku jawab dulu ya Bang Aristo ya, sebelum balik ke Bang Aristo. Jadi gini Bu Darni, saya juga nggak mau mempermasalahkan iman Bu Darni gitu kan, karena memang Bu Darni jujur juga sih tadi di awal bilang mau ada perbedaan, mau ada kesalahan, kekeliruan gitu kan, Bu Darni tidak mempermasalahkan itu. Cuma di sini yang perlu saya sanggah, karena tadi Bu Darni ada klaim untuk Al-Quran juga nggak mungkin kan semuanya benar, keseluruhannya benar, ada juga yang salah. Silakan tunjukkan datanya gitu, silakan. Nggak apa-apa kalau Bu Darni menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Silakan tampilkan datanya. Kita lihat sama-sama datanya dibuka gitu Bu Darni. Itu aja. Aku ya. Nah, kalau memang di Al-Quran nggak ada kesalahan, itu bersyukurlah kalian. Begitu kitab kalian. Kami kalau ada sedikit kepahaman gini, kami nggak terus jatuh. Kami nggak terus gimana ya, bunuh diri kami. Enggak. Kami masih mengimaninya. Kami masih menerimanya dengan hati yang ikhlas gitu ya. Kalau kalian mengatakan nggak ada Al-Quran kalian yang pernah salah, ya itu kalian berterima kasihlah kepada Allah kalian bahwasanya para penulis itu membuat bagus Al-Quran kalian itu. Itu kalau kami beginilah keadaan kami. Itu. Oke, kalau gitu lanjut aja Bang Aristo. Bu Darni kalau udah jujur gini udah nggak bisa. Iya, harus gitu. Jangan ngotot-ngotot. Kalau ngotot-ngotot payah kayak gitu. Itu kan iman kita masing-masing ya kan. Selesai, nah, sekarang contoh Bu Darni ini jujur gitu. Itu Darni. Iya. Mantap Bu Darni. Udah makan? Udah tadi pagi udah. Oke, mantap, lanjut. Oke, mantap. Iya, Bang Aristo silakan. Yohanes jam 12 Yesus disalib. Markus jam 9 belum disalib. Matius disalibnya subuh. Berarti tidak ada yang benar. Yang benar itu tidak disalib. Udah, aku ya. Nah, sekarang aku mau tanya kalian. Yang berada di TKP pada saat itu kalian atau orang-orang yang ada ditulis di dalam Alkitab ini? Yang berada di TKP saat itu Yohanes, Markus, Matius. Tapi informasinya nggak ada yang benar. Iya, kan hanya jamnya yang beda kan. Tapi mereka bertiga semua mengatakan disalib kan? Udah kan? Kalau sudah mengatakan disalib, ya udah nggak usah kita komen, itu Alkitab kami. Kalian aja yang menilai kalau itu kalian rasa tak benar, itu terserah Anda, kan gitu. Ini kitab kami. Jadi kalau ada mengatakan Yohanes jam 12 disalib, Markus jam 9 belum disalib, Matius subuh juga belum disalib. Nah, itu enggak kami permasalahkan. Yang jelas ada buktinya bahwasanya di TKP banyak menyaksikan pada saat itu Yesus itu diarak-arak di sekitar wilayah itu. Banyak, kurasa ribuan yang menyaksikan. Makanya orang-orang Yahudi
Yahudi pada saat itu yang membenci Yesus, yang babi-babinya yang dimasukkan ke jurang, yang jualannya dihancurkan Yesus waktu di dalam bait suci, waktu jualan mereka di dalam bait suci, kan banyak membenci Yesus. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Murid-muridnya Yesus juga pada saat itu ada, dan Maria dan saudara-saudara Yesus pada saat itu waktu masih ada di bumi. Jadi banyak yang di TKP. Kalau kalian kurasa adik-adikku masih, kurasa aku lebih tua dari kalian semua yang ada di ruangan ini. Jadi aku nggak sedikit pun nggak percaya dengan kalian berenam dengan sejarah yang ada tertulis di dalam kitab suci ini. Begitu teman. Rambut saya udah putih benar nih. Lebih Saya tua rubah saya. lah. Enggak lah. Saya Oh. rubah. Oh, gitu ya. Ya, saya rubah. Oke. Matius subuh disalib jam 3. Yohanes jam 12 disalib. Markus jam 9 belum disalib. Mana yang salah? Yang jelas, walaupun waktunya berbeda, sama-sama disalib. Iya kan guys? Gitu loh. Yesus Tuhan aja intinya gitu ya. Kalau Yesus Tuhan, malaikat sendiri mengabarkan. Lukas 2 ayat 11. Itu dah malaikat Elohim. Malaikat Elohim langsung mendatangi Maria. Kalian ini baru semalam lahir, sudah mengobrak-abrik Alkitab. Aku no percaya kalian. Itu. Berarti Aku lebih percaya malaikat dong. Berarti tidak ada yang salah itu ya? Ya, bagi kami kesalahan kecil bisa dimaafkan. Itu dia. Ya. Jadi yang benar yang mana nih? Yang benarnya Yesus menurut Yohanes dan Markus dan Matius, mereka mengimani bahwasanya Yesus disalib. Itu dia. Iya, Yesus benar disalib. Jam berapa? Iya. Nah, itu dia tadi. Ada yang bilang Yohanes disalib jam 12 disalib, Markus mengatakan jam 9 belum disalib, Matius subuh belum disalib. Subuh disalib, gitu kan? Tetapi semua mengatakan sama-sama disalib. Itu tujuannya, itu yang penting. Jadi kesaksian siapa yang bisa dipegang nih? Nah, kesaksian yang mengatakan mereka ini mengabarkan bahwasanya Yesus disalib, dan kami mengimani itu. Kalau masalah waktu dan jamnya enggak pala kami apa. Yang jelas Yesus disalib. Iya, Yesus benar disalib. Udah 3 kali, jangan lagi. Stop. Bukan. Bosan. Cari ayat yang lain, cari lagi cerita yang lain. Sekarang kalian aja mempelajari bahwasanya Bang Aristo. beginilah kami, ya kan? Nah, dan penonton juga harus pintar, jeli mendengarkan siapa yang diskusi di sini, siapa pembohong, siapa penipu. Penonton harus jeli, ya kan? Kurasa penonton ini nggak ada yang bodoh, apalagi kita yang di ruangan ini. Sekarang saya sudah jujur, aku nggak mau neko-neko. Satu pertanyaan banyak kali jawabannya, aku nggak bisa gitu. Aku tetap jujur. Ya, kalau sudah mereka bertiga lain-lain waktunya, yang jelas Yesus Siapa yang disalib. menipu? Itu. Iya. Gak ada waktunya penipu. Itu bukan menipu namanya, itu hanya kesilapan. Itu dia. Namanya Kenapa nggak juga dikoreksi? manusia. Namanya juga manusia berdosa. Dia Berarti bukan firman Tuhan. Ya, bagi kalian itu nggak firman Tuhan, bagi kami tetap ini firman Tuhan. Kenapa bisa beda-beda? Ya, begitulah dulu keadaannya. Jangan Tuhan bisa lagi berbeda. kenapa bisa berbeda? Kalian bilang orang itu bertiga, nantilah setelah kalian jumpa tanya dia sendiri langsung. Saya ajak debat langsung. Debat langsung nanti dia kalau kalian jumpa. Entahpun kalau kalian udah seandainya dicampak, entahpun kalian udah dicampakkan ke neraka. Oh nggak bisa. Ini kalau benar nih, kalau Yesus itu beneran Tuhan, saya temuin Yesus, saya dudukin, saya ajak debat. Ya, nggak lagi kalau udah jumpa nanti turun Yesus, nggak ada lagi tanya jawab. Yesus datang tinggal mengeksekusi. Tuhan Dia nggak tuh tinggal. turun? Tuhan sendiri yang turun, ada ayatnya. Ya. Berarti Yesus datang mengeksekusi. Iya. Mengeksekusi. Ya, Matius. Sebentar, ini Bu Darni musiknya bisa dikecilin dulu nggak Bu Darni? Tapi udah di kamar aku. Ada lagi, kedengaran lagi, bah. Iya, Iyanya. beneran, besar banget loh musiknya. Oh sorry ya, tunggu ya. Mananya?
Suruh matiin yang nyalain suruh matiin yang nyalain musik. Suruh matiin musiknya, jangan matiin orang yang nyalain musik. Pokoknya Yesus Tuhan, Yesus nebus dosa udah titik. Jangan ada yang hidup di speaker ya, awas. Speaker. Yang tanya-tanya dia. Maafin. Halo. Halo. Udah? Maklumlah anak muda aku kan 3, anggota aku 3, namanya anak muda ya kan. Udah aku suruh mati kok. Disuruh mati. Oke. Itu kira mati. Saya rubah pertanyaan lagi nih. Nih. Umat Kristen kan harus dibaptis tuh. Ya. Baptis itu ajaran siapa ya? Baptis itu ajaran Yesus sendiri. Kok bergelombang? Kok bergelombang suaraku? Enggak. Dua. Enggak, satu aja. Satu. Ada ehonya di handsetku ya. Nah, Di sedikit handsetku. tidak apa-apa. Kami tetap Iya, percaya. ehonya. Udah. Ya. Kan masih loh. Enggak Merdu apa-apa. berarti Turun dulu suaranya. kan naik lagi itu kayaknya. Tetap kami imani walaupun dia enggak apa-apa budak nih. Oke. Nah, baptis itu ajaran siapa? Kan gitu. Ya. Ajaran Yesus sendiri dan juga Yohanes pada saat itu masih dikatakan nabi dia. Yohanes sendiri yang membaptis Yesus dan Yesus sendiri memberi dirinya dibaptis, sementara baptisan artinya bertobat. Sementara Yesus tidak punya dosa. Tapi kenapa dia mau memberi dirinya dibaptis? Ya. Agar membuat teladan kepada yang manusia pada saat itu dan seluruhnya kelak. Ya, oke. Yohanes membaptis Yesus. Ya. Ya kan? Berarti Yesus berdosa, Yohanes tidak berdosa berarti. Udah? Udah. Aku jawab ya. Nah, pada saat itu kan Yohanes di situ memang kerjanya memang membaptis, ya kan? Nah, Yesus pada saat itu tak ada dosanya. Dan dia juga Yesus kan sudah dikabarkan malaikat Elohim, engkau akan melahirkan seorang anak yang datang dari Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti kita dengan jujurlah, pasti nggak pernah punya dosa dia, ya kan? Nah, tapi kenapa dia mau dirinya dibaptis? Dia kan merendahkan dirinya agar manusia itu juga mau memberi dirinya dibaptis, lahir kembali, dibersihkan kembali. Itu dia saya. Berarti baptis bukan ajaran Yesus, ajaran Yohanes dong. Awalnya di situ kan ajaran Yesus, ajaran Yohanes, tetapi Yesus mengukuhkanlah dirinya aja mau dirinya dibaptis, sementara dia berasal dari Roh Kudus. Harusnya kalau kesombongan, untuk apa dia mau dibaptis? Orang gak ada dosanya kok. Orang yang berdosa yang mau harus dibaptis supaya apa? Supaya bertobat dan lahir kembali. Itu dia. Oh, Gitu saya. Berarti Yesus itu berdosa. Berarti Bukan. Yohanes Tuhan, Yesus bukan Tuhan dong. Nggak ada ditulis Yesus, nggak ada ditulis Yohanes Tuhan, tetapi Yesus sudah dikabarkan, diberitahukan malaikat Elohim bahwasanya engkau Maria akan melahirkan Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Bentar, aku izin itu dia. masuk bentar ya Bang Aristo ya. Oke, Bu Darni, ini semua pada Ya. gemes nih sama Bu Darni nih, enak. Kenapa? Iya, Bu Darni tadi kan Oh. bilang ya Yesus itu kan Iya. nggak berdosa kan gitu. Tapi di sini Iya, kita saya. tahu Yesus itu dibaptis sama Yohanes kan gitu. Iya. Nah, Bu Iya. Darni, menurut Paulus, ini Paulus pernah ngasih tahu kita nih, dia pernah tulis nih di kitabnya Kisah Para Rasul 19 ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan ia Iya. berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, jadi gini Bu Darni, berdasarkan Kisah Para Rasul 19 ayat 4 yang kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, sedangkan Yesus ini dibaptis Yohanes. Yesus Yesus kok merendahkan orang diri yang katanya. bertobat, katanya Yesus itu Tuhan. Tuhan kok bertobat, Bu Darni? Merendahkan diri udah. Udah, aku menjawab. Dia pura-pura bertobat, apa gimana? Udah. Saya bantuin aja Bu Darni. Yesus merendahkan diri.
Dah tuh. Ya, udah. Pokoknya Aku Yesus menjawab Tuhan. ya. Udah Ya, dijawab. bukan. Tunggulah saya. Biar Iya, nggak sayang. bising, biar enak penonton lo mendengarkan, biar orang Iya, itu sayang. dapat ilmu juga, ya kan? Iya, ya, sayang. mantap. Ah, ah. Ya, kan begini saya. Ya, kan begini saya. Yesus itu kan kita sudah tahu, dia sudah dikatakan malaikat Elohim akan lahir seorang anak dari Roh Kudus, sudah. Dia dikatakan Tuhan dan juru selamat, iya kan? Nah, kenapa dia dibaptis? Merendahkan. Apa kata si Yohanes? Dia akan datang, manusia itu akan datang. Dia lebih hebat daripada aku, kan katanya. Dia akan menghapus dosa dunia, kan kata si Yohanes. Diberikanlah dirinya dibaptis. Nah, kenapa dia mau dibaptis coba? Sedangkan dia aja orangnya kudus, suci. Kenapa? Karena Kenapa? apa? Dia memberikan teladan kepada manusia itu agar bukan. mengikuti dia, dan supaya manusia itu juga, sedangkan Yesus saja orang yang kudus mau dibaptis, apalagi orang berdosa, kan gitu saya. Itulah Apakah- menurut kami. Apakah Bu Darni harus berdosa untuk memberikan teladan kepada anak Bu Darni? Enggak, kalau bisa. Tetapi kami umat Kristen, walaupun kita tidak berdosa, tetapi karena sudah Yesus mengatakan, ada juga ayatnya, satu baptis, satu Tuhan dan satu baptisan. Baptisan itu harus diselamkan di air, nggak boleh dipercik-percikkan kecuali nggak ada air, ya kan? Kalau masih ada air, diselamkannya ke dalam air seperti Yesus. Udah. Ini Nah, teman-teman boleh masuk ya? Atau Natali belum? Tentang baptisan aku masih mau nanya sedikit, Oke, boleh lanjut. ya? Oke. boleh. Nah, Ya. oke, gini ya Bu Darni ya. Tapi kalau Ya. tadi penjelasan Bu Darni ya sudahlah, saya hargai sajalah jawaban Bu Darni. Nah, sekarang saya mau Iyalah. tanya yang lain Bu Darni. Ini tentang Boleh. pembaptisan lagi. Kan kalau kita lihat kata Yesus sama kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan gitu Iya. ya. Nah, Iya. tapi apakah murid-murid Yesus itu melakukan itu? Apakah dibaptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ternyata kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus itu malah bilang apa? Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, jadi Kok Bapa sama bising? Roh Kudusnya kemana? Udah, kan Yesus mengatakan di Matius 20. Bising kali loh. Siapa yang berisik ini ya? Ini Yang berisik. Mbak Plemengo. Bosan aku nasi padang juga mas pas sudah bertemu. Buset. Gak bosan ya, aku bosan. Woi, host. Oke ya. Oke. Iya Bu Darni. Jadi kalau di Matius 28 itu Yesus ngomong ke murid-muridnya, itu baptisnya itu ada 3 nama, ada nama Iya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi sedangkan Iya. apakah murid-murid Yesus melakukan itu? Ternyata kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus malah nggak kayak gitu. Petrus tuh malah nyuruhnya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi cuma ada satu Iya. nama aja, Yesus Kristus. Nah, Bapa sama Roh Kudusnya dikemanain? Kok dirubah? Nah, udah. Kami umat Advent kalau dibaptis kayak akulah dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau Diarni Simatupang, pada hari ini, tanggal ini, hari ini engkau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, diselamkan ke air. Amin. Udah, kami begitu. Kalaupun dalam nama Yesus, udah merangkap semua itu. Gitu. Tapi saya sedikit aja nih. Saya sedikit Gitu aja. saya. Boleh, Nggak boleh. apa-apa. Banyak pun boleh kok, banyak. Banyak juga boleh. Tolong, baptis itu bukan wudhu. Ya. Ah. Apa mula sih? Siapa ini yang ngomong ini? Risto. Iya. Apa lagi nih? Tapi sebentar. Tapi jujur ya, jawaban dari Bu Darni sebenarnya aku nggak puas loh. Tapi ya sudahlah. Enggak. Sudah dijawab saya. Kan hargai. aku kan nggak memuaskan dirimu, say. Iya, memang. Makanya sebenarnya saya tadi Aku kan nggak gitu loh. Jadi aku kan nggak yang pelangi-pelangi. data- Enggak, jadi gini loh, yang saya tanyain kan semuanya Oke. data gitu ya. Tapi Ya. tanya kenapa-kenapanya begini-begininya kok jadi begini-begini. Bu Darni Nah. hanya menjawab gitu loh tanpa ada ini loh acuannya di sini tertulis begini jadi begini gitu. Enggak kayak gitu ya. Sudahlah nggak apa-apa. Kan
udah dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa. Matius 28 berarti- ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Buktinya kami umat Advent kalau dibaptis gitu kayak yang aku bilang tadi. Setelah sudah diselamkan dan diucapkan itu atas nama Bapa dan Putra, amin. Udah, aku lahir kembali lah. Jadi sudah meninggalkanlah segala dosa dan sudah menerima Yesuslah juru selamatku. Jadi Gitu Bu dia. Dani melakukan ya, Bu Dani melakukan apa yang Yesus ngomong di Matius 8 ayat 19. Sementara yang di sini saya tanyakan, kok murid Yesus ini yang namanya Petrus, kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dia malah nyuruhnya lain lagi gitu loh. Ya. Cuma nama Yesus Kristus. Jadi jangan dibilang dengan asumsi dengan nama Yesus Kristus sudah mewakili semuanya. Beda gitu Ya. loh. Yesus ada 3 nama yang di dalam Matius itu, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi kenapa Ya. Petrus hanya Yesus aja gitu? Mau dikemanain Tapi Bapa dan Roh Kudus? sekarang juga aku dengar, aku lihat yang dibaptis dalam nama Yesus. Udah, sekarang kan Yesus di surga. Yesus sekarang kan sudah di surga. Jadi sekarang juga udah ada saya lihat dibaptis dalam nama Yesus. Selamkan, amin. Berarti Gitu. kalau udah atas nama Bapa, atas nama Yesus Kristus ya, dalam Udah, nama Yesus sama, Kristus, ya. oh berarti Bapak Ya. dan Roh Kudusnya pensiun, berarti udah nggak perlu disebut-sebut ya, pensiun ya. Bukan pensiun. Yesus kan sekarang sudah kembali ke kerajaan surga. Yesus kan sudah kembali bersatu dengan Elohim. Tunggu dulu. Yesus kan sekarang kembali udah di Elohim. Sekarang Roh Kudus itu sudah semua kembali ke sana. Sekarang tinggal Roh Kudus yang dia ada Tapi tadi di kata dalam Bu Dani, kita. di gereja Bu Dani dibaptis 3 nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya. Berarti masih Iya. bekerja dong Bapak sama Roh Boleh. Kudusnya. Boleh dikatakan seperti itu, tapi sekarang boleh dirangkumkan semua dalam nama Yesus. Itu. Boleh dirangkumkan itu di Iya, mana gitu itu loh. itu aja itu. Ya, itu ajaran kami. Dia lagi. Di klip Iya. Bapak Bu Darni. Iya. Oke, siap. Itu iman kami. Jadi sekarang Oke. udah dirangkumkan semua di dalam nama Yesus. Oke, Karena pokoknya sudah di Yesus dalam Tuhan. nama Yesus. Ya, betul. Oke. Betul Rasid, betul. Oh, Bu Darni, yang Oh, menebus dosa ya. ini manusia apa Tuhan, Bu? yang menembus dosa, keilahiannya Yesus ini, keilahiannya. Tetapi di apanya? pada saat Apanya? Pak, maksudnya kayak mana? menebus dosa, penebusan dosa ini Yang menebus dosa itu Elohim, kan dibilang akulah Allah penebusmu, kan kata Elohim waktu di perjanjian lama dalam Nabi Yesaya, akulah Allah penebusmu, kan katanya. Nah, kan yang mana itu Allah yang penebus itu? Allah yang menebus itu yang mana? Nah, makanya diturunkan rohnya Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus ke bumi untuk menebus manusia dari dosa. Makanya kalau dulu kan darah-darah domba yang disembelih, iya, kan berarti gitu. manusia yang menebus dosa. Bukan manusia menebus dosa, tapi Tuhan itu yang menebus dosa. Kalau Pada saat manusia, di tiang salib. tetapi tunggu dulu, tetapi sewaktu kematiannya dagingnya yang kematian itu daging, bukan Iya. Tuhan yang mati. Iya, Gak mungkin berarti- Tuhan yang mati kan? Berarti- Gak mungkin sejarahnya ada Tuhan mati, berarti nggak maha kuasa dong. Kematian Yesus itu menebus dosa. Kematiannya sudah pasti, memang itu datangnya dia tujuannya. Berarti manusia menebus dosa. Yang menebus dosa itu keilahiannya, tapi melalui darah Yesus yang suci, yang manusia daging itu. Ilahi itu maksudnya Allah. Ilahi itu yang Allah di surga. Allah di surga. Yang di bumi, yang di bumi kan rohnya ilahi, Iya. rohnya ilahi yang di bawah. Eli lama sabahtani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Pada saat Yesus mati, apakah Allah yang meninggalkan Yesus kembali lagi baru Yesus mati, atau Allah udah pergi? Keilahiannya itu keluar sewaktu disalib. Keluar. Berarti Yang ketika- disalib itu daging. Sebentar.